Tanggal 5 Juli kemarin, saya dikabari oleh Mas Hari Sabto kalau dirinya akan bermain ke kebun kopi milik salah satu kawan di daerah Daya Luhur. Karena saya memiliki waktu masih longgar, akhirnya saya iakan ajakannya tersebut. Keesokan harinya, saya dan Mas Hari bertemu. Yang awalnya janjian sekitar jam 9 harus sudah berangkat, tapi kawan-kawan lainnya masih belum juga datang. Mungkin karena sudah saking bosannya menunggu, orang dengan gangguan mental yang ada di sebelahnya dia ajak bicara. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya mereka semua datang. Karena waktu sudah semakin siang, kami langsung bergegas berangkat. Sebenarnya kapasitas mobil masih bisa untuk saya dan Mas Hari duduki. Tapi Mas Hari yang akan mabuk jika naik mobil tidak ingin memaksakan kondisinya. Dia lebih memilih menggunakan motor. Baiklah, saya temani. Saat memasuki daerah Daya Luhur, hujan turun dengan derasnya. Apa boleh buat, kami semua terpaksa berhenti. Segala barang yang saya dan Mas Hari bawa dimasukkan ke dalam mobil agar tidak basah. Dan dengan jas hujan seadanya, kami semua melanjutkan perjalanan menembus dinginnya hujan. Dan akhirnya kami semua sampai di rumah Pak Iho. Beliau adalah salah satu petani yang ada di daerah Daya Luhur, Desa Cilumping. Mas Hari yang bergelut di bidang kopi langsung memulai pembicaraan. Rata-rata usia pohon berapa? Ya rata-rata 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Cukup ini ya. Cuma kalau di sini 25 tahun itu kan kalau kopi ratusan tahun. Saya di Sumatera cuma kalau melihara kopi nggak usah dicampur sebelum. Kenapa? Tandus tanahnya. Iya. Itu satu tandus, tanah itu kan bawa arus dengan aliran air. Kalau dicampur loh. Cuma kalau bisa sih di pinggir ininya nih, kalau kuat modalnya sih bicara kalau ribuan kan, atau iya kan di sininya akar serabut yang kecil-kecil yang mengikat ke pohon itu harusnya dibuang. Tuh, agar pertumbuhannya bagus. Itu cuma lambatkan pekerjaannya. Ya, butuh proses. Wah iya, itu. Contoh, bapak nanam hut malam kayak gini masih ngebakar bambu dulu 11 tahun di hutan. Bukan enak loh. Nanam kopi segini. Bapak dulu 3 tahun baru metik ya. Baru metik 1 biji 2 biji. Ribet ya. Iya. Ribet. Sampai lagi ada sedetil itu. sampai jadi satu cangkir kopi itu prosesnya panjang. Prosesnya lama. Kita berjuang tuh bukan segampang gitu kayak sekarang. Saat yang lain fokus pada berkopian, saya malahan melihat sesuatu yang lain. Rempah berupa kulit ari dari buah pala yang Pak Iho suguhkan begitu menggoda penciuman saya. Kemudian Pak Iho bercerita tentang hasil bumi apa saja yang ada di tanah Cilumping. Antara lain kopi, pala, kapulaga, cengkeh, dan masih banyak yang lainnya jika ada pasar yang siap menerimanya. Namun tentang rempah-rempah lainnya kita bisa bicarakan di kesempatan lain. Kali ini kita balik lagi ke perkopian duniawi. Halo, saya Hari Sabto dari Kabita Kopi dan Bilang Kopi. Bilang Kopi ya ready ya besok. Mantap. Kita lagi di Desa Cilumping yang salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Cilacap. Kita coba lihat hasil panennya. Bisa dilihat ini udah mayoritas petik merah juga. Mayoritas petik merah. Di sini ini sebelum masuk ke penjemuran. Setelah ini mungkin nanti kita prosesnya tetap pakai natural biar karena udah lagi musim panas juga udah lebih bagus juga dan untuk ngasilin tes rasa yang lebih kompleks. Oh iya, saya lupa sesuatu. Saya lupa memberitahu dengan siapa saja saya kesini. Saya kesini bersama Mas Hari, Akmal, Wildan, Galang, Fikri, Baim, dan Katar. Setelah cukup ilmu tentang perkopian yang diberikan oleh Pak Iho, Mas Hari, dan kawan-kawan,
Selalu ada malam yang tak perlu banyak-banyak direkam, cukup diabadikan dengan kehangatan. Perasaan hidupku yang dalam padamu, ku pertahankan hidup, maka hanya dengan jejak-jejak hatimu. Ada hatiku telusuri hidup ini, selamanya hanya ku bisa memujamu. Oke, selamat pagi. Pagi hari ini kita diawali dengan mendoan. Bukan bismillah, tapi mendoan. Mendoan. Ngomong ya? Beda ya mendoanya ya. Mendoan di sini tuh rasanya mendoan. Mendoan. Tempe ya. Oh iya ya. Apa? Tempe mulu. Jadi sekarang sekitar jam Setengah 7 ya. Setengah Ada nggak sih? setengah 7, setengah 8 lah. Ya. Rencananya sih buat ke kebun kopi itu tadi start jam 5. Jam 5. Cuman yang minta jam 5 pada belum bangun semua. Jadi kita mah nyantai aja dulu. Setelah pukul 8, akhirnya satu persatu dari mereka bangun. Selamat pagi dunia. Dunia masih sibuk. Mari gue. Ada kena gue. Oke, sekarang kita sedang perjalanan menuju kebun kopi bersama Mas Hari Kapita. Dan semuanya lumayan jauh katanya sih, tapi ya gas aja, oke? Dari rumah menuju kebun kita membutuhkan waktu sekitar 20-30 menitan. Ya, sekarang kita sedang berada di perkebunan Cilumping. Cinta luar biasa tanpa efek samping. Chill banget, guys. Tinggal tong ditinggal gitu. Artinya? Kan naon ya? Da urang ge terang ini. Iya nya. Ting. Jadi punten sing aya rasanya yang ada rasa sayang. Satekan tong ditinggal. Ah, Ieu teh naon, Pak? Artina Permisi. Sing saha ngeukeun usaha. sing aya rasanya Sing ngerasa ayahnya pengen satekan Kan. tong naon? mereka tuh prinsip Oke. harus punya prinsip. Tong ditinggal. Dia tinggalkan karena setekan maksudnya orangnya kan yang ngambil pakan kambing asal saja gitu. Jadi tolong Jangan diketikin. bukan jangan kalau mau Jangan ngambil jangan di dijatuhkan Iya. asal sembarangan gitu. Tolong mengingat Ditinggal. menimbang nyetek itu susah, ngawinin itu susah Oh, gitu. satekan. Nah, Oh, istekannya ini nih, kawinan ini kan udah itu Iya, iya, patah itu satu gitu. Kalau mau ngambil ya silahkan, cuma hati-hati gitu. yang ada Kali ini saya akan mengajakmu ikut merasakan perjalanan dan melihat perkebunan yang ada di sini dengan satu kali perekaman yang sedikit panjang. Di semua ini kanan kiri itu tanaman kopi semuanya. Ini ada yang dipanen. Enggak, Bu. jalan kaki. Iya. Mas. Harganya, Pak? Iya, Pak, sama nak. Makan ditunya. Nah, bubuk. Di saya. Bagus nih. Nah, kalau ini pohon pala nih. Ini pala. Pala. Dia masih muda sih tapi udah berbuah gini.
Ini suka ngegas ya? Pak lalu tuh. Pala itu. Jadi apa? Semalam ya nyobain kulit ari dari pala itu dibikin teh enak banget. Wanginya itu wangi banget. Kulit ari itu yang mana? Kulit ari dari kan di dalamnya. Ini kan kayak mana? Ini kulit luarnya itu tebel nih, bisa dibelah. Terus dalamnya lagi ada kulit arinya tipis yang dibikin teh itu aromanya wangi banget. Suka nggak? Enak banget itu sih. Enak ya? The best itu sih. Sampai kita main bola. Ini kita nyampe di gubuk. Kita nyampe di gubuk. Sampai di kebun kopinya Bapak siapa? Pak Darno ya? Pak Darno. Orang Cilacap tapi dia punya kebun di daerah Desa Cilumping, Dayeuhur. Udah sekitar berapa? 12 hektaran ya? Kira-kira 12 hektar. Mungkin mau ekspansi lagi ke atas buat penanaman arabica. Soalnya ini masih kopinya robusta di ketinggian sekitar 900 mdpl. Mungkin kalau sampai atas lagi bisa untuk penanaman arabica. Kalau panennya kan sekarang udah mulai panen raya nih bulan Juli. Paling tinggal beberapa bagian kayak yang varietasnya itu TS itu biasanya panennya emang telak. Dan saya lihat ini masih ada juga yang kuning-kuning. Yang merah itu terus ke bawah masih luas juga luar biasa. Jadi sebenarnya Cilacap itu punya potensi untuk penghasil robusta. Kita coba lihat kebunnya untuk lihat kualitasnya biar bisa masuk ke pasar coffee shop ya. Udah nggak ke pasar lagi. Kalau dulu ke pasar, ke pabrik gitu. Jadi kuota banyak. Kalau mungkin nanti bisalah ke coffee shop yang nyobain kopi dari Cilumping. Kawan-kawan yang sudah penasaran untuk ikutan memetik kopi, langsung bergegas mengambil wadah, juga dengan topi caping ala petani tersebut. Perkebunan sebesar ini, Pak Iho rawat benar-benar bersama para petani lainnya tanpa melibatkan pemerintah. Karena beliau tahu, banyak orang jahat jika terjun di dalamnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan ini adalah semakin banyak kita mencari tahu, semakin kita tidak tahu apa-apa. Dan sejauh apapun aku bertualang, kamu tetap kujadikan tempat berpulang. Salam tualang, Dewa Lintang.